ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita akan memasuki pembahasan An-Naqid Ats-Tsani, pembatal keislaman yang kedua. Halaman 9 dari buku panduan. Berkata penulis rahimahullahu taala, "Ats-tsani man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uuhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an." Kedua, siapa saja yang mengadakan perantara-perantara antara dirinya dan Allah, yang dia berdoa dan memohon syafaat serta bertawakal kepada perantara-perantara tersebut, sungguh dia telah kafir menurut ijma', menurut kesepakatan para ulama. Baik. Ini pembatal keislaman yang kedua. Membuat perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia berdoa, memohon syafaat, bertawakal kepadanya. Iya. Pembatal keislaman ini bentuk dari yang pertama, ya. Ini kesyirikan juga. Bahkan ini merupakan pokok kesyirikan kaum musyrikin di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini salah satu hal yang diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di kitab Al-Qawaid Al-Arba', dari perkara yang membedakan antara agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan agama kaum musyrikin. Dan agama kaum musyrikin. Bahwa kaum musyrikin itu mereka menjadikan antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala perantara-perantara yang mereka beribadah kepadanya, meminta syafaat. Adapun agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah agama yang mengajak kepada tauhid, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung, tidak menyandikan perantara apapun antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah, memohon syafaat dan selainnya. Iya. Jadi pembahasan ini sebenarnya bentuk dari pembahasan kesyirikan, tapi dikhususkan oleh penulis penyebutannya di pembatal keislaman yang kedua. Walaupun dia masuk di pembahasan yang pertama, pembatal keislaman yang pertama, tapi dikhususkan di sini oleh penulis penyebutannya karena ini adalah pokok kesyirikan kaum musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pembatal keislaman ini masih banyak dilakukan oleh orang-orang yang bernisbat kepada Islam. Sering kita ketemukan, ya, orang-orang yang datang ke kuburan meminta hajatnya kepada penghuni kubur, berdoa di sana. Kalau ditanya, kenapa kamu melakukan itu? Mereka berkata, kami ini orang-orang yang banyak berdosa. Kami ini tidak seperti yang dikubur ini. Yang dikubur ini orang yang salih, orang yang dekat kepada Allah. Mereka lebih didengar di sisi Allah daripada kami.
maka kami memohon kepada Allah melalui perantara mereka. Ini ucapan mereka sama dengan ucapan kaum musyrikin di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena ini masalah yang paling banyak terjadi, maka penulis rahimahullahu taala mengkhususkan di sini pembahasan tentang pembatal keislaman ini. Baik, sebelum kita melanjutkan lebih mendalam tentang pembatal keislaman ini, saya poinkan di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama, ta'rif al-wasa'id. Definisi al-wasa'id. Al-wasa'id itu adalah perantara. Al-wasa'id artinya apa? Perantara. Al-wasitah. Iya. Al-wasitah. Dia perantara. Perantara jenis bagaimana? Nah, kalau dikatakan perantara itu ada banyak jenis sebenarnya. Iya. Ada yang ditetapkan, ada yang ditiadakan. Ada yang malah hal yang wajib untuk diimani, dan ada perkara seperti yang disebut oleh penulis di sini, pembatal keislaman. Karena itu penulis ketika menyebut perantara, beliau terangkan sifat-sifatnya, perantara bagaimana. Bukan seluruh jenis perantara. Kalau perantara misalnya bermakna perantara antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam penyampaian agama, maka itu kita wajib mengimani perantara di situ, para nabi dan para rasul. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam agama ini. Iya. Maka meyakini hal tersebut bahwa beliau adalah perantara di dalam menyampaikan agama, ini dari pokok keimanan. Ya, bagian dari apa? Bagian dari keimanan. Baik. Bukan perantara ini yang dimaksud oleh penulis, tapi yang dimaksud adalah perantara jenis yang kedua. Perantara bermakna dia meminta atau memohon bantuan, pertolongan, syafaat, dan bertawakal kepadanya. Inilah yang dimaksud dengan al-wasa'id di sini. Iya. Baik. Jadi dua jenis wasa'id ya. Ya, kalau wasa'id perantara dalam artian penyampaian agama, maka itu wajib kita imani bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau perantara dalam hal memohon syafaat, beribadah, berdoa kepada Allah, ini perantara siapa yang menetapkannya, siapa yang membuat perantara antara dia dengan Allah, maka ini masuk di dalam syirik akbar. Inilah yang merupakan pembatal dari pembatal keislaman. Baik. Yang kedua, ta'rif ad-du'a. Definisi ad-du'a. Di sini tertulis di cetakan ta'rif tawassul, diperbaiki ya. Tidak ada kata tawassul di yang ada doa. Ta'rif ad-du'a. Definisi doa. Doa itu terbagi berapa? Terbagi dua. Yang pertama doa apa? Doaul ibadah. Doa ibadah. Jadi doa bermakna ibadah. Dan yang kedua doa al-mas'alah. Doa bermakna permohonan, permintaan. Itulah kata doa yang kita pahami dalam bahasa Indonesia. Kalau katakan seorang berdoa, maksudnya dia meminta, memohon kepada Allah. Itu disebut doa mas'alah. Doa mas'alah.
Tapi kalau doa, di mana yang pertama doa ibadah, maksudnya ibadah. Doa bermakna apa? Ibadah. Iya. Karena Nabi SAW bersabda, ad-doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Baik. Maka dia dihitung sebagai ibadah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan berkata Rabb kalian, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Astajib lakum, pasti aku akan kabulkan untuk kalian. Jadi sebut doa ya. Tapi setelah itu dikatakan sesungguhnya orang yang bersombong dari beribadah kepadaku. Disebut ibadah. Berarti doa bisa bermakna apa? Doa ibadah. Sungguhnya orang yang bersombong dari berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan dihinakan. Iya. Jadi kalau dia buat wasaid, perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, yad'uhum, dia berdoa kepada mereka. Apakah doa masalah atau doa ibadah? Ya. Ini semuanya masuk di dalam pembahasan kesyirikan ini. Dimaklumi ya, di pembatal keislaman yang pertama, ibadah itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Memalingkan ibadah kepada selain Allah walaupun sedikit, itu hukumnya apa? Syirik akbar. Doa yang bermakna permintaan itu bagian dari ibadah juga. Dipalingkan kepada selain Allah itu adalah syirik akbar. Baik. Pembahasan yang ketiga, ta'rifus syafa'ah. Definisi asy-syafa'ah. Ya. Ini juga sudah berulang kali kita bahas ya. Di beberapa tempat. Ya. Tapi tidak apa-apa kita ulangi beberapa sudut pembahasan di syafaat ini. Syafaat secara bahasa lawan dari apa? Lawan dari ganjil. Iya. Artinya genap. Iya. Yang genap. Ya dia bukan sendiri, ada yang mengawalinya. Ada yang bersamanya. Ada yang bersamanya, makanya disebut syafaat. Baik. Ya kalau dikatakan syafa'a yusyaffi'u, artinya dia buat sesuatu itu menjadi dua. Dia buat sesuatu itu menjadi dua. Secara istilah syafaat adalah at-tawassutu lil ghair bijalbi manfaatin au daf'i madarratin. Secara istilah syafaat itu adalah tawassut lil ghair, menjadi perantara untuk orang lain di dalam meraih sebuah manfaat. Saya ulangi, dalam meraih suatu manfaat atau di dalam menolak suatu bahaya. Jadi syafaat secara istilah at-tawassutu lil ghairi bijalbi manfaatin atau daf'i madarrah. Syafaat itu adalah menjadi perantara untuk orang lain dalam meraih suatu manfaat atau di dalam menolak suatu bahaya. Baik. Jadi itu yang disebut dengan syafaat. Iya. Di pembahasan syafaat itu selalu ada 3 sudut. Sudut yang pertama, Allah Subhanahu wa taala pemilik syafaat. Sudut yang kedua, siapa yang meminta syafaat itu kepada Allah. Dan sudut yang ketiga, orang yang disyafaati. Orang yang disyafaati. Iya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi syafaat namanya syafaatul uzma, syafaat terbesar.
di mana beliau pada hari kiamat satu-satunya yang diperkenankan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya hisab dipersegera. Hisab disegerakan. Iya. Jadi ketika seluruh makhluk sudah berkumpul di padang mahsyar, matahari sudah diikatkan di atas kepala, penantian satu hari seperti 50.000 tahun, maka manusia pun dalam keadaan sangat panik sekali. Mereka mendatangi para nabi dan para rasul. Sebab penantian ini bentuk dari adab, siksaan. Iya. Dengan kengerian tersebut, maka mereka pun memohon, mencari perantara para nabi dan para rasul, supaya para nabi dan para rasul ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Agar hisab disegerakan, perhitungan dipercepat. Maka datanglah manusia kepada Nabi Adam alaihi salam, berkata bahwa saya pernah berbuat dosa dan pada hari ini Allah murka dengan kemurkaan yang sangat besar. Ya, kesimpulannya beliau berkata, nafsi, nafsi, saya hanya berpikir diriku, diriku. Pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Dia adalah awal rasul di atas muka bumi. Manusia mendatangi Nabi Nuh. Nabi Nuh juga menjawab semisal dengan itu. Dia sebutkan dosanya. Nabi Nuh memerintah orang-orang untuk mendatangi Nabi Ibrahim. Setelah itu mereka datang kepada Nabi Musa, Nabi Isa. Setelah itu akhirnya datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad lah yang berdiri, lalu beliau berkata, analaha, memang saya yang diperuntukkan untuk itu. Beliau pun berdiri mendatangi arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah dengan pujian-pujian yang sangat agung, yang kata Nabi, pada hari ini saya belum pandai untuk mengucapkannya. Tapi beliau dibukakan oleh Allah pujian-pujian yang selayaknya untuk Allah di kedudukan yang sangat dahsyat itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, ya Muhammad, irfa' rasak, qul tusma washfa tushaffa, sal tu'ta wa qul tusma washfa tushaffa. Wahai Nabi Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah kamu, engkau akan diberi, berucaplah, engkau akan didengar, beri syafaat, syafaatmu akan diterima. Maka Nabi Muhammad pun memohon kepada Allah agar supaya hisab dipersegera. Itulah kejadian berikutnya yang disebut di dalam Al-Quran, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Rabb dan para malaikat bersaf-saf. Itu mulai hisab di situ. Setelah syafaat, ini namanya asy-syafaatul udma. Sekarang pemilik syafaat siapa? Allah. Yang meminta syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang disyafaati siapa? Kita semua manusia, makhluk pada hari kiamat. Jelas ya? Jadi 3 sudut. Ya, itu pembahasan syafaat seperti itu. Baik. Jadi syafaat itu maksudnya di dalam istilah para ulama rahimahumullahu ta'ala. Dan di dalam Al-Quranul Karim syafaat itu dibagi 2. Ada syafaat manfiyah dan ada syafaat muthbatah. Ada syafaat yang dinafikan. Syafaat yang dinafikan. Syafaat yang tidak akan diberikan, tidak dikabulkan. Iya. Dan ini adalah syafaat yang dinafikan dari kaum musyrikin, orang-orang yang berbuat kesyirikan. Iya. Jadi kalau mereka mencari syafaat dari selain Allah, maka itu syafaat yang tidak akan dia dapatkan. Itu syafaat yang dinafikan.
Iya. Jadi syafaat manfiyah ini itu adalah syafaat yang dicari dari selain Allah. Yang dicari dari selain Allah pada hal yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan nama syafaat manfiyah. Ini dinafikan di dalam Al-Qur'an. Wa anzir bihi alladhina yakhshawna rabbahum ay yuhsyaru wa anzir bihi alladhina yakhafuna ay yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'. Dan berilah peringatan kepada orang-orang yang takut untuk dikumpulkan kepada Rabb-nya, di mana di hari itu tidak ada pelindung dan tidak ada yang memberi syafaat. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian semua terhadap rezeki yang kami berikan kepada kalian sebelum datang suatu hari tidak ada jual beli lagi di hari itu, ya, tidak ada lagi kasih sayang, hubungan kecintaan, dan tidak ada lagi syafaat. Jadi syafaat dinafikan. Ini tempat-tempat dalam Al-Quran yang menyebutkan syafaat dinafikan seperti ini maksudnya syafaat terhadap siapa? Kaum musyrikin. Syafaat yang diminta dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Ada syafaat yang kedua, namanya syafaat muthbata. Syafaat yang ditetapkan. Syafaat yang ditetapkan. Syafaat yang ditetapkan inilah syafaat yang Allah berikan. Iya, syafaat yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mengizinkan orang yang meminta syafaat dan orang yang disyafaati diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idni. Tidak ada yang memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Berarti ada yang memberi syafaat. Ini syafaat ditetapkan. Tapi syafaat mutsbata ini itu didapatkan dengan dua syarat. Ya, dengan dua syarat. Syarat yang pertama, Allah ridha kepada asy-syafi', Allah izinkan kepada asy-syafi'. Syarat yang pertama izin untuk asy-syafi', izin untuk orang yang meminta syafaat, diizinkan. Dan syarat yang kedua, ar-ridha anil masyfu', diridhai orang yang diberi syafaat itu. Jadi dua syaratnya, diizinkan dan diizinkan orang yang memberi syafaat dan diridhai orang yang disyafaati. Baik, ini dikumpulkan dalam satu ayat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda." Betapa banyak dari malaikat di langit, syafaat mereka sama sekali tidak bermanfaat kecuali bagi siapa yang Allah izinkan dan siapa yang Allah ridhai. Jadi ada dua syarat, izin dan apa? Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi ini yang disebut dengan syafaat. Berikutnya dikatakan di sini, wa yatawakkalu alaihim. Ini pembahasan yang keempat. Ta'rifut tawakkul. Definisi tawakal. Ya, tawakal itu secara bahasa, ya, artinya dia menampakkan kelemahan dan bergantung pada orang lain, bergantung pada yang lain. Itu tawakal secara bahasa. Baik, secara istilah itu tawakal adalah bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, disertai dengan mengerjakan sebab-sebab yang diizinkan. Iya. Jadi tawakal itu ada dua di dalamnya. Yang pertama, dia bersandar kepada Allah semata. Kemudian yang kedua, dia mengambil sebab, mengambil asbab. Iya.
Jadi pada hal yang ingin dia raih atau pada bahaya ingin dia tolak, dikatakan tawakal kalau dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Terus yang kedua, dia harus mengambil sebab. Dia ingin selamat, dia harus mengambil sebab keselamatan. Iya. Dia ingin berhasil, harus mengambil sebab keberhasilan. Ingin terhindar dari kejelekan, dia harus mengambil sebab yang menghindarkannya dari kejelekan. Itu semuanya ada sebabnya. Jadi mengambil sebab namanya. Jelas ya? Baik. Dan mengambil sebab ini, itu memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, Allah tetapkan di tengah makhluknya. Karena itu Nabi Nuh alaihi salam, agar supaya mereka selamat dari banjir, Allah perintah Nabi Nuh untuk mengambil sebab untuk selamat. Apa perintahnya? Sebab selamatnya Nabi Nuh apa? Yaitu disuruh membuat perahu. Padahal Allah maha mampu menyelamatkan Nabi Nuh dan kaumnya tanpa membuat perahu. Tapi itu sudah ketentuan di dalam kehidupan. Jelas ya? Maryam ketika akan melahirkan, disuruh melahirkan di bawah pohon apa? Kurma. Ya, dan diperintah untuk menggerakkan bagian dari dahan kurma itu. Ya. Ini sebab supaya berjatuhan. Berjatuhan. Dia mengambil sebab. Mengambil sebab. Jelas ya? Baik. Jadi ini yang disebut dengan tawakal. Iya. Dan tawakal itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hati hanya diberikan kepada Allah. Maka siapa yang bertawakal kepada selain Allah, maka dia masuk di dalam pembahasan kesyirikan. Baik. Jadi kalau kita sudah memahami 4 definisi ini, definisi wasaid, definisi doa, definisi syafaat dan tawakal, sekarang kita masuk kepada inti pembahasan poin yang kelima, dhabitul wasaid allati tanqudul Islam. Kriteria wasaid yang membatalkan keislaman. Ya. Jadi apa kriterianya wasaid yang membatalkan keislaman? Yad'uhum, dia berdoa kepadanya, beribadah kepadanya. Wa yas'aluhum syafa'ah, meminta syafaat kepada mereka. Wa yatawakkalu alaihim, dan bertawakal kepadanya. Ya. Jadi memang oleh Syekh diberikan keterangan wasaid yang bagaimana? Ya, yang mengafirkan keluar dari apa? Keluar dari Islam. Ini jelas ya? Ini seperti yang saya katakan tadi, ini agamanya kaum musyrikin. Agamanya kaum musyrikin. Jadi kaum musyrikin itu, kalau ditanya kenapa kalian beribadah kepada orang-orang salih, sembahan-sembahan kalian, mereka menjawab, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya. Jadi itu alasan mereka. Jelas ya? Ini harus dipahami. Itu agama kaum musyrikin. Jadi kalau ada yang berkata dia berdoa kepada penghuni kubur, atau berdoa kepada jin, berdoa kepada nabi, ya, kepada malaikat, karena mereka ini orang-orang salih, dekat kepada Allah, mendekatkan kepada Allah, maka itulah kesyirikan kaum musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Ya. Baik. Juga di antara alasan kaum musyrikin dalam hal tersebut, mereka berkata, ya disebutkan ya di dalam ayat, wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadhurruhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Iya. Wa ya'buduna min dunillah, dan mereka beribadah kepada selain Allah, ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum,
pada hal yang tidak bisa memberi bahaya kepada mereka dan tidak bisa memberi manfaat. Apa alasan mereka? Wa yaquluna, mereka berkata, haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini adalah orang-orang yang akan memberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi kalau di antara kaum musyrikin ada yang mengajak dia berdoa kepada wali-walinya, berdoa kepada guru-gurunya yang sudah mati atau orang-orang yang tidak hadir, ya, meminta syafaat di sisi Allah, maka katakan kepada mereka bahwa itulah kekafirannya kaum musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Jadi ini pembatal keislaman jelas. Kata Syekh di sini kafara ijma'an. Dia kafir menurut kesepakatan ulama. Iya. Kafir menurut kesepakatan ulama. Ya, itu tidak ada silang pendapat dalam hal ini. Nah, jadi itu sudut ya, harus kita pahami bahwa perbuatan yang seperti ini kenapa dikatakan kafir menurut kesepakatan ulama? Karena itu adalah agamanya kaum musyrikin. Iya. Dan di situ letak kesyirikan mereka. Salah satu letak kesyirikan mereka. Baik. Kemudian sudut yang kedua, agama Islam ini adalah agama yang membawa seorang hamba itu selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung. Tidak ada perantara sama sekali. Iya, tidak ada perantara sama sekali. Jadi kalau ada yang mengkiaskan Allah dengan makhluknya dalam pembahasan ini, maka itu adalah orang yang kafir musyrik. Iya. Ada sebagian orang ketika ditanya, kenapa kamu menjadikan perantara antara kamu dengan Allah? Dia berkata bahwa kita, ya, perantara itu seperti hijab, tirai. Sama dengan raja-raja di dunia. Raja-raja itu tidak langsung orang datang kepadanya. Ada tirainya, ada perantaranya, ada menteri-menterinya, atau ada siapa yang bisa dijadikan sebagai perantara. Maka kami membuat perantara untuk sampai kepada Allah, sebagaimana orang-orang kalau ingin sampai ke raja, dia melalui siapa? Melalui perantara. Nah, kalau ada yang berkeyakinan seperti ini, maka katakan bahwa keyakinan dalam bentuk yang seperti ini itulah kekafirannya, kesyirikannya kaum musyrikin di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Nah, itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Faman athbatahum wasa'ita ala hadzal wajh", siapa yang menetapkan mereka ini sebagai perantara dalam bentuk yang seperti itu, fahuwa kafirun musyrik, maka dia adalah kafir musyrik. Yajibu ayyustatab. Yajibu ayyustatab. Wajib untuk diminta bertobat. Fa in taba wa illa qutil. Kalau dia bertobat, diterima tobatnya. Kalau tidak, dia harus dibunuh. Dalam hukum pengadilan Islam. Wa haula'i musyabbihuna lillah. Dan mereka ini yang seperti itu pemahamannya, mereka ini menyerupakan Allah dengan makhluknya. Syabbahul makhluq bil khaliq wa ja'ala lillahi andada. Karena mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Kan cuma makhluk yang punya perantara seperti itu. Itu kan raja-raja makhluk namanya. Jadi kalau dia samakan, berarti dia samakan Allah dengan makhluk. Itu sisi kekafiran yang pertama. Sisi yang kedua, dia membuat untuk Allah tandingan-tandingan. Nah, ini kan doa, ibadah. Artinya itu kan tandingan untuk Allah. Ya. Itu disebut sebagai apa? Tandingan. Itulah kesyirikan namanya. Yang sudah kita bahas. Tentang definisi kesyirikan itu. Adanya membuat tandingan bagi Allah, menyetarakan Allah dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Baik. Jadi ini harus dipahami bahwa agama Islam adalah agama
yang tidak membolehkan kita membuat perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Harus memohon langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus memohon langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini makna di dalam Al-Qur'an diterangkan dalam berbagai bentuk. Dalam berbagai bentuk diterangkan. Bahkan pokok-pokok kesyirikan, akar-akar kesyirikan semuanya diputus dari arah ini. Iya. Sudah berlalu ya di kitab Tauhid. 2 ayat di surah Saba. Yang dikatakan oleh para ulama 2 ayat yang memutus akar-akar kesyirikan dari hati. Apa 2 ayatnya? Baik. Qul ud'ul ladina za'amtum min duni. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada mereka, beribadahlah kalian, berdoa kepada siapa yang kalian ibadahi selain daripada Allah. Ini sekarang kesyirikan kalian, orang-orang yang kalian berbuat kesyirikan, silahkan kalian berdoa. Ya, beribadah. Ini pengingkaran dalam bentuk tantangan namanya. Dalam bentuk apa? Tantangan. Kalau kalian berdoa, beribadah kepada sembahan-sembahan kalian ternyata tidak memiliki satu apapun dari hak untuk disembah. Kalau dia berhak disembah, paling tidak dia memiliki salah satu dari 4 hal. Yang pertama, dia memiliki kekuasaan di langit dan di bumi. Walaupun sedikit. Tidak mesti banyak. Ini akar kesyirikan ini sudah diputus. Allah berfirman, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Mereka tidak pernah memiliki sebesar darah pun dari kekuasaan di langit dan di bumi. Darah ini semut kecil ya. Ini apa namanya? Benda yang paling kecil atau hal yang paling kecil yang dikenal oleh orang Arab. Kalau mereka bahasakan hal yang paling kecil, itu mereka sebut dengan apa? Darah. Jadi tidak ada kekuasaan sekecil apapun yang mereka miliki di langit dan di bumi. Sudah terputus, tidak punya kekuasaan yang kalian sembah itu. Ini sudah terputus, mungkin masih bisa bicara. Oh ya, mungkin dia tidak punya kekuasaan, tapi dia punya saham di situ, punya andil. Ya, maka yang kedua ini diputus juga. Wa ma lahum fihima min syirk. Dan mereka tidak punya syirikat, saham, andil apapun di dalam kekuasaan langit dan bumi. Terputus juga. Ya. Oh, dia bukan pemilik, bukan orang yang punya saham bersyirikat. Tapi mungkin ada yang ketiga, mungkin dia bantu-bantu di situ. Ya. Dia pembantu. Nah, ini diputus juga. Wa ma lahu minhum min dhahir. Dan Allah tidak memiliki seorang pembantu pun, seorang penolong pun dari mereka. Sudah terputus. Ya, sisa yang terakhir. Mungkin mereka akan berkata, mungkin bukan pemilik. Benar, tidak ada saham, bukan pembantu. Tapi kalau dia bicara, memberi rekomendasi, diterima rekomendasinya. Inilah pembahasan apa? Syafaat namanya. Nah, syafaat juga telah diputus. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adinalah. Syafaat itu tidak bermanfaat di sisi Allah kecuali bagi siapa? Ya Allah kehendaki. Iya. Jadi orang yang berislam, orang yang bertauhid, itu kalau berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dibahas memang ya di pembahasan tauhid. Bahwa berdoa misalnya kepada orang salih yang masih hidup, hadir. Ya fulan, tolong doakan saya. Itu boleh saja. Ya, tapi kalau dia ingin ketinggian tauhid, lebih bagus lagi, dia langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pada hal yang dibolehkan ya. Ya, pada makhluk yang hadir, hidup, dan dia mampu. Jelas ya? Bersamaan dengan itu berdoa kepada Allah langsung itu lebih baik. Ini semuanya pintu-pintu untuk membuat seorang itu lebih baik ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi intinya di pembahasan
pembatal keislaman yang kedua ini, bahwa seorang muslim dan muslimah itu kalau dia beribadah, berdoa, meminta hajat, keperluan, itu dia minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid namanya. Itulah agama yang lurus. Ya. Kemudian pembatal keislaman, siapa yang membuat perantara-perantara, yang dia berdoa kepada perantara itu, meminta syafaat kepada mereka, bertawakal kepadanya, maka ini adalah pembatal keislaman menurut kesepakatan ulama. Banyak ulama yang menukil kesepakatan di dalam hal ini. Ya wallahu taala alam. Baik.